Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Pak Nanang Untung, Ibu Mary Lusiwati, Pak Bambang Heru, Pak Agung, Prof. Widodo, Pak Hengki, dan Pak Ari ya. Terima kasih telah mengundang saya gitu dan juga narasumber yang lainnya ya dari SKK Migas dan juga SDM. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya cepat aja ya. Mungkin next slide. Ini hanya ingin mengenalkan Indonesia CCS Center untuk Bapak dan Ibu mungkin belum kenal gitu ya. Kami adalah non-profit, independent, think tank organization. Kami membantu pemerintah dan juga industri dan juga stakeholder lainnya untuk develop dan implement CCS projects dalam waktu dekat. Kami sudah ada 23 corporate member dan juga bekerja sama dengan pemerintah di negara-negara tetangga seperti Singapura, Korea, dan Jepang. Kami membantu pemerintah Indonesia untuk negosiasi terkait CCS cross border dan juga support dari negara tetangga lainnya. Boleh di slide selanjutnya. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal, terutama terkait evaluasi potensi CCS development di Indonesia dan bagaimana strategic inisiatif ke depannya yang akan kami dorong. Boleh slide selanjutnya. Ini pada intinya mungkin Bapak dan Ibu juga telah paham ya, kita telah melewati threshold 1,5 degree Celcius yang kita harus jaga, dan berdasarkan data IEA, UNFCCC, CCS bisa sumbangsi sekitar antara 10 sampai 18% pengurangan global emisi, dan ini juga untuk membantu target Indonesia. Dan kita sudah paham bahwa CCS itu menjadi license to invest dan juga license to operate, dan ini telah terbukti di beberapa proyek seperti Chevron di Gorgon, Australia, dan juga di Saskatchewan Power di Boundary Dam, di mana PLN-nya diintegrasikan dengan CCS di Kanada. Dan tentunya untuk beberapa stakeholders seperti creditor dan juga shareholder, mereka telah mengharapkan semua industri atau perusahaan sudah melakukan dekarbonisasi, dan secara volumetrik CCS itu adalah dekarbonisasi yang paling besar. Slide selanjutnya. Jadi setelah kita mempelajari historical economic gitu ya, dan juga targetnya Pak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dan ternyata kita masih heavily depending on the fossil fuel, kita merasa bahwa ada kesempatan di sana, jadi kita masih bisa menggunakan fossil fuel tetapi secara bertanggung jawab, nah di mana bertanggung jawabnya ini menggunakan CCS dan CCUS, yang ternyata bisa juga mendatangkan investasi dan pendapatan tambahan untuk Indonesia. Kita telah menghitung bisa menghasilkan antara 0,6 sampai 1% kenaikan GDP untuk Indonesia. Slide selanjutnya. Dan mungkin ini kita telah pahami bersama ya, ada value chain-nya. Jadi CCS ini adalah sektor industri yang sangat niche gitu ya, bahwa dia ada di capturing, transportation, dan juga injection. Ini bisa membantu semua industri. Intinya semua industri yang mengkonsumsi energi itu akan membutuhkan CCS. Dan mungkin beberapa sektor lainnya yang masih bisa dibilang clean gitu ya feedstocknya, seperti bioenergy, tetapi karena itu organik dan masih memproduksi CO2, jadi kita bisa integrasikan juga seperti menjadi BECCS ya, bioenergy dan CCS. Nah ini ada beberapa sektor yang hard to beat industries yang menjadi priority kita, tentunya natural gas processing, hydrogen, ammonia, dan fertilizer, ada parosikin juga ya dari pupuk Indonesia, dan semen dan steel. Kita harus mengetahui bahwa kita mengekspor baja kita ya dari Krakatau Steel itu sekitar 8% ke Eropa, dan Eropa akan mengimplementasikan CBAM ya, Carbon Border Adjustment Mechanism, yang dimana semua imported products akan dipajakkan kalau tidak dilakukan dekarbonisasi. Jadi ini sudah akan memberikan impact kepada domestic producer di Indonesia sebenarnya. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah potensi dari Indonesia yang mungkin telah dijelaskan juga oleh Pak Bobi ya, bahwa kita memiliki sekian banyak proyek, sekian banyak investasi untuk pre-projects-nya, dan kita memiliki natural storage capacity yang cukup besar, dan kita bisa menciptakan multiplier effect seperti lapangan pekerjaan up to 170.000 pekerjaan per tahunnya. Sekarang kita sudah ada investment untuk pre-projects antara 38 sampai 43 billion dollars. Dan juga tentunya kita aiming menjadi CCS Hub ya, yang dimana kita mirroringnya dengan Northern Light Hub yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ini kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga ya, antara source and sink storage capacity-nya gitu.
Kita bisa lihat negara tetangga cukup terbatas dan Indonesia memiliki kapasitas yang besar dan juga strategi lokasi yang cukup strategis. Dan kita ingin mencoba mendapatkan potensi atau momentum dari negara-negara tetangga dengan target mereka, seberapa besar CO2 yang akan di-CCS-kan seperti dari Jepang, Korea, Singapura, dan juga Taiwan. Slide selanjutnya. Ini hanya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa dengan perubahan kabinet yang baru, ini CCS agenda yang masih cukup dianggap penting dan ini telah terjadi handover gitu ya dari Kemenko Marves sebelumnya sekarang menjadi di Kemenko Ekon dan tentunya Kementerian Teknisnya adalah Kementerian SDM dan Kementerian KLH. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah datang dari Kementerian. Dan ini tentunya yang seperti telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi ini sangat kompleks sehingga kita membutuhkan bantuan dari kementerian lainnya ya. Ada dari Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan sebagainya untuk bisa menjalankan proyek CCS ini. Dan ada beberapa progres seperti Pak Prabowo baru bertemu dengan PM Singapura ya di awal tahun ini untuk meneruskan diskusi terkait G2G. Jadi Indonesia merupakan negara pertama di regional yang telah memiliki LOI karena berdasarkan Paris Agreement sebenarnya kita bisa melakukan CCS cross border kalau sudah memiliki arrangement. Jadi arrangement itu sebenarnya non-binding. Sebenarnya Indonesia telah memiliki itu dengan Singapura dan menjadi negara pertama. Tetapi dari Singapura ada kebutuhan harus memiliki binding agreement. Jadi kita dalam proses finalisasi seperti telah dijelaskan Mas Bobi tadi terkait dengan 3 MOU dengan Singapura. Dan lalu tentunya banyak lagi recent progress ya yang telah kita lakukan. Kita telah melakukan workshop antara Kemenko Ekon dan juga MTI dari Singapura untuk meneruskan perjanjian G2G tersebut. Slide selanjutnya. Ini telah dijelaskan oleh speaker-speaker sebelumnya. Jadi kita harus cukup berbangga, kita adalah negara yang sangat komprehensif terhadap peraturan-peraturan terkait CCS. Kita masih menjadi negara pertama yang memiliki readiness towards the regulatory framework untuk mendukung terjadinya CCS. Dan mungkin yang mau saya tambahkan, kita telah mengadop 4 ISO standards untuk CCS. Jadi ada ISO-nya untuk CCS itu di bawah Technical Committee 265. Kita telah mengadop nomor 27915, 27918, 27914, dan 27923. Ini khusus di subsurface storage capacity. Jadi kita telah membantu BSN untuk membuat SNI dari adopsi ISO. Kalau Bapak dan Ibu ke website BSN, kita telah memiliki 4 SNI ini. Boleh ke slide selanjutnya. Jadi intinya apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai stakeholders di CCS, adalah tentunya kita membutuhkan multilateral support ya. Jadi kita telah melakukan beberapa kerjasama dengan multilateral organization seperti World Bank. Kita launching the first CCS Indonesia CCS Roadmap tahun lalu di International dan Indonesia CCS Forum. Itu adalah melakukan source and sink alignment antara 3 main BUMN, Pertamina sebagai transporter dan injektor, dan juga Pupuk dan juga PLN sebagai emitter. Lalu kita bisa lihat bahwa di antara source dan sink ini membutuhkan infrastructure ya. Jadi makanya kita ingin mengedepankan konsep namanya cluster atau hub. Karena sebagai telah diketahui bahwa CCS ini memiliki capital intensif, sehingga kita harus mereduksi cost-nya dengan cara melakukan shared infrastructure. Dan tentunya nanti ke depannya ada fungsi namanya agregator ya, untuk bisa mereduksi cost ini dan juga menyamakan dari specification dari CO2 ya. Tentunya regulatory support ya, ini tentunya pemerintah telah melakukan kerja keras ya untuk menyiapkan regulatory ini berdasarkan market ya. Jadi marketnya telah berkembang dan juga mendorong pemerintah untuk bisa menyiapkan regulatory framework yang bisa mendukung industri ini. Dan tentunya societal benefit yang setelah dijelaskan oleh Pak Ari tadi gitu ya. Kita juga membantu Keminvest dan juga BKPM, BPS untuk menerbitkan KBLI ini Pak. Dan kita telah membahas tentang 39.000, sebenarnya ada KBLI yang 39009 itu untuk sapu jagat, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan limbah. Jadi harapannya 39001 itu untuk Kemenperin dan 39002 itu untuk SDM, tetapi tidak disinggung sebagai limbah atau sampah. Jadi ini hanya diparkir di sana, untuk lebih memudahkan tidak membuat KBLI baru.
Kenapa ini penting? Karena ini telah akan memberikan izin usaha ya untuk industri CCS dan tentunya bisa memberikan benefit kepada society dan juga community ya. Karena ini nanti akan membuka lapangan pekerjaan dan juga industri-industri baru throughout the whole CCS value chain ya. Nanti ada untuk EPC-nya, ada kontraktornya dan sebagainya. Tentunya inovasi dan teknologi ya, kita mungkin harus terus mengadop teknologi yang sudah ada di negara berkembang ya. Kita telah melakukan beberapa site visit ke Kanada, Amerika, dan Australia. Mungkin we don't need to reinvent the wheel, hanya mengadop teknologi yang sudah ada dan bagaimana caranya Indonesia bisa mengembangkan teknologi ini. Slide selanjutnya. Nah, ini kita sebagai asosiasi diminta untuk berbagi di acara ini. Pada intinya, kita sangat paham bahwa kita membutuhkan support dari stakeholder yang cukup kompleks, sehingga kita biasanya membantu stakeholder dari segi understanding dan juga awareness. Kita juga biasanya mengundang media dan juga universitas ya. Kita telah membuat student chapter CCS gitu ya di ITB dan juga di UI. Ini juga salah satunya untuk menumbuhkan awareness dari Gen Z ya atau generasi-generasi yang lebih muda untuk mereka paham tentang CCS dan juga kedepannya memberikan mereka gambaran bahwa ada lapangan pekerjaan baru terkait CCS. Tentunya capacity building dan knowledge transfer ini kita lakukan juga dengan kementerian dan juga institusi terkait. Tahun lalu saya juga diundang ke Pupuk Indonesia ya di Gresik untuk membantu Kemenperin menyusun Permen Kemenperin terkait CCS. Tentunya yang telah disebutkan berkali-kali government support, tentunya kita bisa lihat government kita sangat support ya terhadap industri ini. Mungkin agak berbeda dengan negara-negara lain seperti di Australia itu, mereka masih sangat reluctant ya terhadap industri ini walaupun sudah ada beberapa proyek yang jalan dan juga mungkin negara-negara lainnya. Jadi kita bisa memahami bahwa pemerintah kita sangat adaptif dan juga sangat fasilitatif terhadap industri ini. Dan tentunya market activation telah disebutkan tadi oleh Pak Ari dan Mas Bobi ya, pentingnya kita mengaktifasi market domestik ya. Jadi market domestik itu kita sangat banyak sebenarnya dari segi downstream data center, pembangkit dan sebagainya gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa industri yang kita bisa prioritaskan di mana industri ini menghasilkan konsentrasi CO2 yang cukup tinggi yang nanti akan mempengaruhi ke ekonomisan. Jadi konsentrasi CO2 yang cukup tinggi ini nanti akan membantu dari segi investasi dan juga cost ya. Dan itu mungkin prioritas pertama dan juga industri-industri lainnya dengan low or mid concentration dari CO2 itu mungkin jadi prioritas kedua. Slide selanjutnya hampir selesai. Jadi ini adalah kemajuan dari Indonesia CCS Center gitu ya. Kita telah organize 2 CCS Forum gitu ya tahun 2023 sebagai side event dari KTT ASEAN dan juga tahun lalu yang ini telah dihadiri oleh sekitar 4.000 attendance dari 20 negara gitu ya. Dan juga di tahun lalu kita juga meng-host annual meeting dari ISO Technical Committee 265. Kita meng-host sekitar 100 expert dari sekitar 40-45 negara. Kita juga registered ISO experts, one of the Indonesian ISO experts yang registered dan kita telah mengirimkan wakil kita ke annual meeting di ISO TC 265 annual meeting di bulan Februari kemarin di Belanda. Di slide selanjutnya, ini yang tadi telah saya jelaskan, kita telah meluncing student chapter di ITB dan di UI. Terima kasih atas kerjasamanya dari tentunya kampus UI dan juga kampus ITB. Nah, ini kita kedepannya ingin mencoba menggaungkan ya CCS lagi kepada generasi muda karena mereka yang sangat spoken out gitu ya di sosial media dan kita perlu bantuan mereka untuk bisa membangun narasi yang lebih positif kepada komunitas. Slide selanjutnya ini hanya penjelasan aja bahwa kita membantu beberapa stakeholders terkait project developer, CO2 transportation dan juga enablers ya. Kita membantu Japanese government, JOGMEC itu member kita dan juga IFC dari segi pendanaan mereka juga member kita dari World Bank dan tentunya perusahaan-perusahaan lainnya dari Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Slide selanjutnya.
Jadi pada intinya Indonesia CCS Center mencoba melakukan support ya terhadap CCS projects, pre-projects dan sebagainya untuk mencapai target emisi kita dan juga bisa membawa investasi baru dan juga pendapatan baru untuk Indonesia. Dan tentunya kita paham kita perlu bantuan dan kolaborasi dari semua stakeholders dan ini merupakan salah satu acara yang sangat baik ya dari MPKKPI untuk melakukan FGD ini untuk merangkul stakeholders yang penting. Dan tentunya kita secara aktif mencoba memfasilitasi gitu ya untuk pertumbuhan Indonesia dari segi market, dari segi enablers lainnya termasuk cross border opportunities pada saat ini dan juga ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada aksen.